Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang sholat qashar, sholat jamak, sholat orang yang sakit, dan sholat khauf. Pembahasan pertama, sholat qashar. Pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah melaksanakan sholat 2 rakaat pada sholat-sholat yang berjumlah 4 rakaat dengan membaca Al-Fatihah dan surat. Adapun sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak dapat diqashar karena berjumlah 3 rakaat dan 2 rakaat. Hukum sholat qashar. Sholat qashar disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Ketika Nabi SAW ditanya perihal ini, beliau bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum fa'aqbalu shadaqatahu." Salat qashar itu adalah sedekah yang disedekahkan Allah untuk kalian, maka terimalah sedekahnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ketekunan Rasulullah SAW mengerjakannya menunjukkan bahwa sholat qashar itu hukumnya sunnah muakkadah, karena tidaklah Rasulullah SAW melakukan satu perjalanan melainkan beliau mengqashar sholat, dan para sahabat pun ikut mengqashar bersama beliau. Jarak perjalanan yang disunahkan untuk mengqashar sholat. Nabi SAW tidak memberikan batas jarak perjalanan untuk mengqashar sholat. Namun mayoritas sahabat, tabi'in, dan para imam mazhab memperhatikan pada jarak-jarak perjalanan yang Rasulullah SAW kerjakan. Kemudian mereka menetapkan jarak tersebut kira-kira 4 barit. Mereka menghitung 4 barit itu sama dengan 48 mil sebagai batas jarak minimal untuk dapat mengqashar sholat. Barang siapa melakukan perjalanan pada batasan jarak itu tidak untuk maksiat kepada Allah, disunahkan baginya mengqashar sholat, sehingga dia cukup mengerjakan sholat-sholat yang 4 rakaat, sholat zuhur, sholat asyar, dan sholat isya dengan 2 rakaat. Pembahasan selanjutnya, permulaan sholat qashar dan masa berakhirnya. Seorang musafir memulai untuk mengqashar sholat ketika meninggalkan tempat tinggalnya dan terus melakukannya meskipun perjalanan tersebut memakan waktu lama sampai dia kembali ke negeri asalnya, kecuali jika dia berniat untuk bermukim selama 4 hari atau lebih di suatu negeri yang dia kunjungi, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya, tidak boleh mengqashar, karena niatnya bermukim dapat menjadikannya bugar dan keadaannya menjadi tenang, serta telah hilang sebab yang membolehkannya qashar. Hal-hal yang menjadi sebab bolehnya qashar adalah kecemasan musafir dan kesibukannya. Rasulullah SAW pernah bermukim di Tabuk selama 20 hari dan beliau mengqashar sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Disebutkan bahwa ilahnya adalah tidak berniat untuk bermukim di tempat tersebut. Pembahasan selanjutnya, sholat sunnah dalam perjalanan. Apabila seorang muslim mengadakan perjalanan, maka boleh baginya meninggalkan seluruh sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib dan lainnya, tetapi bukan sholat sunnah sebelum subuh dan sholat witir, karena tidak baik baginya meninggalkan 2 sholat sunnah muakkadah tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kalaupun aku ingin mengerjakan sholat sunnah, tentu aku akan menyempurnakan sholatku, tidak mengqashar." Hadis riwayat Abu Dawud. Namun seorang musafir boleh mengerjakan sholat sunnah apa saja yang dia kehendaki. Nabi SAW pun pernah mengerjakan sholat duha 8 rakaat, padahal beliau ketika itu sebagai musafir. Beliau pernah mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan untanya, padahal beliau ketika itu sedang mengadakan perjalanan. Selanjutnya, sholat qashar berlaku secara umum bagi seluruh musafir. Tidak ada perbedaan dalam sunnah qashar antara musafir yang berkendaraan dan musafir yang berjalan kaki, atau antara pengendara unta atau mobil atau pesawat terbang, kecuali nelayan, karena lama berada di atas kapal perahu dan di dalam perahu tersebut ada keluarganya, maka tidak disunahkan bagi nelayan mengqashar sholat.
Bahkan dia wajib menyempurnakan sholatnya karena dia tergolong orang yang bertempat tinggal meskipun di dalam kapal perahu. Pembahasan selanjutnya, sholat jamak. Hukum sholat jamak. Sholat jamak adalah rukhsah atau keringanan yang dibolehkan, bahkan sholat jamak antara zuhur dan asar pada hari Arafah di Padang Arafah dan sholat maghrib dan isya di Musdalifah merupakan ketetapan yang tidak ada pilihan selainnya berdasarkan riwayat sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat zuhur dan asar di Arafah dengan 1 azan dan 2 iqamat. Dan ketika tiba di Muzdalifah, beliau mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan 1 azan dan 2 iqamah. Hadis riwayat Abu Dawud. Tata cara sholat jamak. Sholat jamak yaitu seorang yang hendak bepergian atau musafir mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim, maka dia mengerjakan 2 sholat itu pada awal waktu zuhur, atau jamak takhir mengerjakan kedua sholat itu pada awal waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim atau jamak takhir, lalu mengerjakan kedua sholat itu pada salah satu waktunya. Tata cara ini berdasarkan riwayat bahwasanya pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakhirkan sholat ketika berada di Tabuk. Kemudian beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan jamak, kemudian mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan jamak, dan beliau ketika itu sedang singgah di Tabuk, sedang berperang. Hadis riwayat Muslim. Diperbolehkan juga penduduk negeri menjamak sholat maghrib dan isya di dalam masjid pada malam hari di saat turun hujan, cuaca dingin, atau di saat angin berembus kencang yang memberatkan mereka untuk menunaikan sholat isya di masjid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat maghrib dan isya pada malam hari saat turun hujan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang sakit juga boleh menjamak antara sholat zuhur dan asar serta sholat maghrib dan isya apabila susah baginya mengerjakan setiap sholat pada waktunya, karena ilat atau sebab sholat jamak itu adalah adanya kesusahan atau kesukaran. Kapanpun seseorang mendapat kesusahan maka boleh menjamak sholat, bahkan ketika seorang muslim mendapatkan kekhawatiran seperti khawatir terhadap jiwanya, kehormatannya, atau hartanya, maka dibolehkan baginya menjamak sholat. Berdasarkan riwayat sahih yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu kali menjamak sholat di rumahnya bukan karena hujan deras. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam shalla bil Madinah sab'an wa samanian, az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya." Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat di Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Gambarannya yaitu mengakhirkan sholat zuhur sampai masuk waktu sholat asyar dan mengerjakan sholat asar pada awal waktunya, serta mengakhirkan sholat maghrib sampai masuk waktu sholat isya dan mengerjakan sholat isya pada awal waktunya. Demikian itu karena kedua sholat itu sama-sama dikerjakan pada satu waktu. Pembahasan selanjutnya, sholat bagi orang yang sakit. Apabila orang sakit tidak mampu berdiri meskipun bersandar pada sesuatu, maka boleh baginya mengerjakan sholat dengan posisi duduk. Apabila tidak mampu duduk, maka boleh baginya menunaikan sholat dengan berbaring. Jika tidak mampu juga, maka sholat dengan menyandarkan kepalanya dan melentangkan kedua kakinya menghadap kiblat dan menjadikan posisi sujudnya itu lebih rendah dari rukuknya. Jika tidak bisa rukuk dan sujud, maka sholat menggunakan isyarat dan dia tidak boleh meninggalkan sholat walau bagaimanapun. Hal ini berdasarkan riwayat dari Imran bin Husain. Aku pernah mempunyai penyakit wasir, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang cara sholatnya. Beliau menjawab, "Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa sholli ala jambika, fa illam tastati' fa mustalqiyan." Sholatlah dengan berdiri, jika tidak bisa maka sholatlah dengan duduk, jika tidak bisa maka sholatlah dengan berbaring, jika tidak bisa maka sholatlah dengan bersandar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Pembahasan selanjutnya, sholat khauf. Masyru'iyah sholat khauf.
Salat khauf disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum." Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjata. Quran Surah An-Nisa ayat 102. Tata cara salat khauf ketika sedang bepergian. Salat khauf memiliki tata cara yang berbeda-beda. Perbedaan itu mengacu berdasarkan keadaan dan tingkat kegentingannya. Adapun tata cara yang paling masyhur apabila peperangan dilakukan ketika sedang bepergian, yaitu mengatur pasukan membagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok menghadap ke arah musuh dan satu kelompok lagi berdiri di belakang imam, lalu imam sholat 1 rakaat bersama kelompok itu. Setelah itu imam tetap berdiri dan kelompok tadi berdiri dan menyempurnakan 1 rakaat lagi, kemudian salam, lalu pergi dan mengambil posisi kelompok lainnya, dan kelompok lainnya itu ikut sholat bersama imam 1 rakaat. Setelah itu imam tetap duduk, lalu sekelompok tadi berdiri dan menyempurnakan 1 rakaat lagi, kemudian imam mengucapkan salam bersama mereka. Adapun dalil tentang tata cara ini yaitu hadis Sahal bin Abu Hasamah yang menyebutkan bahwasanya ada satu kelompok yang ikut baris bersama Nabi SAW dan satu kelompok lagi menghadap ke arah musuh, lalu beliau sholat 1 rakaat bersama kelompok yang ikut baris bersama beliau. Kemudian setelah itu beliau tetap berdiri, lalu kelompok tadi menyempurnakan sholatnya sendiri, kemudian pergi menghadap ke arah musuh, lalu datang kelompok lain dan beliau sholat bersama mereka 1 rakaat yang tersisa padanya. Kemudian setelah itu beliau tetap duduk dan kelompok itu menyempurnakan sholatnya sendiri, kemudian beliau salam bersama mereka. Hadis riwayat Muslim, kitab Sholatul Musafirin. Selanjutnya, tata cara sholat khauf ketika sedang bermukim. Jika peperangannya itu di tempat tinggal yang sholatnya itu tidak boleh dikosor, maka sekelompok pertama sholat 2 rakaat bersama imam dan 2 rakaat secara mandiri. Imam tetap berdiri dan kelompok lain datang lalu sholat 2 rakaat bersama imam. Lalu imam tetap duduk dan kelompok itu menyempurnakan sholatnya sendiri 2 rakaat. Kemudian imam salam bersama mereka. Selanjutnya, apabila tidak memungkinkan untuk membagi pasukan tentara karena dahsyatnya peperangan. Apabila peperangannya itu dahsyat dan tidak memungkinkan untuk membagi pasukan tentara, maka mereka mengerjakan sholat sendiri-sendiri dengan posisi apapun, baik dengan berjalan atau naik kendaraan, menghadap kiblat atau tidak, dengan cara memakai isyarat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum farijalan aw rukbanan." Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 239. Sabda Nabi SAW, "Wa in kanu aktsara min dzalika falyusallu qiyaman wa rukbanan." Dan jika mereka lebih dari itu, maka hendaklah mereka mengerjakan sholat dengan berdiri dan sambil mengendarai kendaraan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Maksud lebih dari itu yakni apabila ketakutan mereka itu lebih banyak dan peperangan sedang berkobar serta mereka telah bercampur dengan musuh. Selanjutnya, pihak yang sedang mengejar atau lari dari musuh. Orang yang sedang mengejar musuh yang khawatir lepas darinya atau orang yang sedang dikejar musuh lalu takut ditangkap, maka dia mengerjakan sholat dengan cara apapun, dengan sambil berjalan atau berlari menghadap kiblat atau lainnya. Demikian juga setiap orang yang khawatir pada dirinya dari seseorang atau binatang atau lainnya, maka dia mengerjakan sholat khauf sesuai dengan situasinya. Dalil dalam masalah ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum farijalan aw rukbanan." Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 239.
Dan berdasarkan pada perbuatan Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mengejar Al-Huzali. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berkata, "Karena aku khawatir antara aku dan dia, yakni Khalid bin Sufyan Al-Huzali, ada peperangan atau tipu daya yang dapat mengakhirkan sholat, maka aku berangkat pergi dengan berjalan kaki dan aku mengerjakan sholat dengan memakai isyarat menghadap Uranah, yakni tidak menghadap kiblat, ketika aku mulai dekat darinya." Hadis riwayat Abu Daud.